11 debt collector yang terekam melakukan pengadangan mobil yang dikendarai anggota Babinsa Serda Nur Hadi telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka terancam hukuman 9 tahun penjara akibat tindakan pengancaman dan percobaan perampasan. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Menanggapi kasus ini, Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman menghimbau masyarakat untuk melapor kepada TNI Polri jika menjadi korban dari kelompok-kelompok premanisme. Pangdam Jaya juga meminta perusahaan untuk tidak lagi menggunakan jasa debt collector yang aksinya kerap meresahkan masyarakat. Saya himbau kepada masyarakat, apapun yang menjadi permasalahan-permasalahan di wilayah Jabodetabek ini, segera laporkan ke TNI Polri. Laporkan ke TNI Polri, maka kami akan datang secepat mungkin untuk membantu masyarakat. Jangan pernah takut pada kelompok-kelompok premanisme yang ada di DKI ini. Saya akan hadir dengan Kapolda untuk membantu dari kesulitan-kesulitan tersebut. Sebelumnya, aksi segerombolan debt collector mengejar dan menghadang mobil yang dikendarai anggota Babinsa Serda Nur Hadi beredar di media sosial dan viral. Peristiwa ini terjadi pada Kamis 6 Mei 2021 lalu di Tol Koja Barat, Jakarta Utara. Peristiwa bermula saat Serda Nur Hadi sebelumnya menerima laporan ada kendaraan yang dikerumuni debt collector hingga menyebabkan macet. Di dalam mobil itu ada anak kecil dan satu orang yang sedang sakit. Nur Hadi selaku anggota Babinsa berinisiatif untuk membantu dan mengambil alih kendali mobil. Mobil itu dikendarai Nur Hadi menuju rumah sakit. Namun sesampainya di pintu tol Semper, mobil itu kembali diadang oleh belasan debt collector dan terjadilah perselisihan hingga perebutan kunci kendaraan. Iya, pemirsa, 11 debt collector yang melakukan pengadangan mobil yang dikendarai anggota Babinsa Serda Nur Hadi telah ditetapkan sebagai tersangka dan mereka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dan menanggapi kasus itu, Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman mengimbau masyarakat untuk melapor kepada TNI Polri jika menjadi korban dari kelompok-kelompok premanisme. Untuk membahas hal itu, bersama kita telah tergabung dengan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau API, Bapak Oke Suwandi Wiratno. Pak Suwandi, selamat siang. Selamat siang, Mbak Patricia. Baik, sehat ya Pak Suwandi? Sehat selalu. Ya, sehat selalu. Baik, kita juga sudah terhubung dengan kriminolog Reza Indragiri. Pak Reza, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak. Selamat siang Pak Suwandi. Semoga sehat selalu Pak Reza. Baik, mungkin saya ke Pak Suwandi terlebih dahulu. Pak Suwandi, bagaimana tanggapan dari API dengan adanya kejadian kemarin yang terjadi kemarin seperti itu? Sebenarnya kronologi yang didengarkan atau didapatkan informasinya dari API sendiri seperti apa kronologinya? Ya, mungkin saya mencoba memisahkan kasus daripada yang terjadi di mana terjadi 11 orang memaksa Serda Nur Hadi dalam hal misalnya untuk mengembalikan unitnya. Tapi saya melihat bahwa kasus ini adalah terkait kasus one prestasi daripada debitur yang mungkin melakukan pembiayaan di satu perusahaan pembiayaan. Nah, yang terjadi kan sebenarnya pasti tidak ada api kalau tidak ada asap. Pasti kendaraan ini adalah bermasalah. Nah, bermasalah kalau kita lihat secara proporsional, akhirnya terjadilah proses di mana eksekusi ini berjalan. Nah, proses eksekusi ini tentu berdasarkan Undang-Undang Fidusia, ya, yang memang dikeluarkan tahun 99, di mana kita ketahui bahwa ada hak eksekutorial manakala debitur one prestasi, dan tentu sudah harus melalui satu langkah-langkah prosedur yang diberikan yang namanya somasi 1, somasi 2, dan somasi tersebut biasanya tidak digubris oleh sang debitur.
Nah, pada saat somasi tersebut diberikan, terus tidak bisa juga diketemukan. Jadi biasanya langkah-langkah eksekusi ini di tempat kami, Mbak Patricia, itu ada 4 langkah, di mana debiturnya ada, unitnya ada. Kalau debiturnya ada, unitnya ada, terjadi wan prestasi, tidaklah sulit di mana kita bisa melakukan negosiasi bagaimana menyelesaikan hutang piutangnya. Nah, yang kedua, kita punya debiturnya ada, unitnya tidak ada. Artinya unit sudah pindah tangan, sudah dijual atau digadaikan. Yang ketiga, kasusnya adalah debiturnya tidak ada, unitnya ada. Ini sama juga, unitnya sudah di pihak ketiga. Yang keempat adalah unit tidak ada, debitur tidak ada. Ini yang paling sulit manakala debitur tidak ada, unit tidak ada. Nah, biasa proses eksekusi ini akan terjadi, dan eksekusi ini seperti saya sampaikan berjalan di seluruh Indonesia karena portofolio kita dari sekitar 370 triliun, 60-70% ada di pembiayaan roda 2 dan roda 4. Nah, disayangkan proses eksekusinya ini mengagetkan kami juga di asosiasi dan para pelaku jasa industri pembiayaan. Artinya apa? Artinya bahwa setelah saya mendapatkan berkomunikasi dengan Polres Jakarta Utara, ya Pak Reza, Mbak Patris, itu Polres Jakarta Utara menanyakan juga prosedurnya gimana sih? Nah, prosedur eksekusi itu ada 4. Harus bawa surat somasi 1 dan 2. Yang nomor 2 harus ada sertifikat fidusianya, di mana kita menunjukkan kepada pengendaranya bahwa ini dalam status kredit, bahwa yang mengkreditkan pada awalnya memberikan kepada kami sebagai penerima fidusia. Artinya bahwa walaupun BPKB dan STNK-nya atas nama orang tersebut, semasa kredit, kamilah penerima beneficiary manakala hutang itu tidak dibayar dan kita harus melelang. Nah, yang ketiga, harus juga mereka membawa surat seperti izin menagih, yaitu bersertifikat, karena para kolektor itu secara peraturan OJK harus mengikuti pelatihan sertifikasi. Yang mengeluarkan siapa? Anak perusahaan APPI, yaitu sertifikasi perusahaan pembiayaan Indonesia. Nah, yang keempat tentunya tadi sertifikat fidusia dan segalanya, surat kuasa eksekusi. Nah, surat kuasa eksekusi ini tidak boleh kepada PT, tetapi kepada orang yang bekerja di PT. Nah, keempatnya ini harus ditunjukkan oleh petugas penagih. Nah, yang saya dengar dari pihak kepolisian hanya punya surat eksekusi, surat somasinya tidak ditunjukkan, terus sertifikat fidusianya tidak ditunjukkan, terus dengan arogansi, bahkan kan kalau misalnya memberikan surat kuasa kepada satu orang yang bersertifikasi, harusnya satu orang yang berdiskusi dengan si pengemudi, tidak 11 orang. Nah, inilah dampak ekses yang menurut saya ada kesalahan prosedur dari proses eksekusi ini sendiri. Itu yang saya ketahui, Mbak Patricia. Ya, Pak Suwandi, jadi sebetulnya bagaimana seharusnya langkah kalau misalnya perusahaan itu mendapati atau menemukan adanya debitur macet? Jadi sebenarnya langkah-langkahnya ini seperti apa sampai akhirnya mengirimkan debt collector untuk menagih hutang seperti itu? Ya. Tadi yang seperti saya sampaikan, Mbak Patris, awal muasalnya pertama tentu pada saat debitur lalai membayar, kami mengirimkan somasi kan, mengingatkan bahwa ini cicilannya sudah terlambat, tolong dibayar. Nah, biasanya kalau debitur itu tidak menggubris surat kami, biasanya akan disusulkan dengan somasi yang kedua, dengan jeda waktu tertentu sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Nah, masuk lagi ke somasi ketiga, bisa saja dalam perjanjian kita mengatakan ada 3 kali somasi, ada yang 2 kali somasi. Kalau peraturan OJK di dalam POJK 35, 2 kali somasi saja cukup. Nah, setelah somasi itu berjalan, pada umumnya yang sering terjadi 70-80% debiturnya memang sudah tidak bisa kita ketemui, bahkan sudah tidak tinggal lagi di tempat tinggalnya yang ada, sudah tidak tahu di mana. Akhirnya yang dicari adalah kendaraannya. Nah, kenapa? Kendaraan ini kan mobile. Mereka jalan kemana-mana. Nah, pada awalnya tentu tenaga jasa kolektor yang bekerja di perusahaan. Nah, tapi kalau pada saat dia sudah jatuh kepada berbulan-bulan, kami biasanya akan bekerja sama dengan PT Jasa Kolektor, PT Jasa Penagih. Nah, sesuai dengan peraturan OJK harus bekerja dengan badan hukum, bekerja sama. Nah, si badan hukum ini harus mengerjakan karyawan-karyawannya yang mempunyai sertifikat profesi. Nah, kalau dia tidak, tentunya ini si perusahaan pembiayaan tentu akan kena reputasi risk, si perusahaan jasa pembiayaannya tentu oknum-oknumnya ini akan terkena konsekuensi hukum seperti yang terjadi kan, si 11
kolektor ini mereka harus menghadapi tuntutan tindak pidana hukuman 9 tahun. Itu yang harus dipahami. Ya. Itu prosedurnya kira-kira seperti itu, Baik. Mbak. Artinya memang ada prosedur, tidak serta-merta langsung mengirimkan atau mengirimkan debt collector begitu untuk menagih hutang. Saya ingin meminta pendapat dari Pak Reza. Pak Reza, tanggapan Anda dengan adanya kejadian kemarin, kalau kita lihat juga kan itu juga melibatkan adanya anggota Babinsa Serda Nur Hadi yang diadang 11 debt collector. Ini sebenarnya dari pandangan seorang kriminolog ini seperti apa? Pada dasarnya tentu kita tidak akan membenarkan tindak kekerasan dengan alasan apapun pada dasarnya. Ya. Tapi setelah saya menyimak paparan dari Pak Suwandi tadi, ternyata harus saya katakan persepsi saya terhadap situasi yang dipampangkan di video itu ternyata berbeda hari ini. Di video kita sebatas menyaksikan ada sekelompok orang yang terindikasi melakukan kekerasan, di dalamnya ada sekian banyak orang dan juga mereka dibantu, maksud saya adalah para penumpang itu dibantu oleh personil tentara. Tetapi dari apa yang dikemukakan oleh Pak Suwandi tadi, tampaknya saya harus merevisi persepsi saya bahwa ternyata atau paling tidak ada gambaran bahwa persoalan atau masalah itu barangkali ada di dua pihak, tidak hanya di satu pihak. Kalau sebatas menyaksikan tayangan video, mudah bagi kita untuk menyimpulkan, oh pihak yang bermasalah tak lain tak bukan adalah debt kolektornya, penagih hutangnya. Tetapi hari ini Pak Suwandi memberikan penjelasan bahwa sekali lagi ada kemungkinan, berarti ini juga menjadi tugas bagi pihak kepolisian untuk membentangkan proses penyelidikan dan penyidikannya secara lebih komprehensif untuk menakar seberapa jauh bobot kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan oleh salah satu maupun oleh kedua belah pihak, tergantung dari proses pengembangan penyelidikan itu sendiri. Nah, betapapun demikian, saya harus tandaskan bahwa barangkali topik yang kita perbincangkan ini merupakan satu dari sekian banyak potret tentang vigilantisme. Apa itu vigilantisme? Vigilantisme adalah tindakan-tindakan yang konon diklaim untuk menciptakan adanya kepastian hukum, menghadirkan ketertiban, mendatangkan keamanan, membangun keadilan, semua tujuan positif hendak dibangun, namun ternyata dengan cara-cara yang secara ironis justru bertentangan dengan hukum itu sendiri. Nah, ini yang disebut sebagai vigilantisme. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa kemudian vigilantisme bisa terjadi? Kenapa kemudian orang mengandalkan cara-cara yang melanggar hukum untuk menciptakan keadilan, untuk mendatangkan kepastian dan seterusnya? Berarti dengan kata lain, ada sebuah ruang hukum yang harus kita kelola secara lebih baik untuk mencegah agar tindakan-tindakan vigilantisme dalam situasi apapun, tidak hanya dalam konteks penagihan hutang, bagaimana ruang hukum itu atau ruang vakum itu bisa tertutupi secara lebih definitif, terutama sekali oleh otoritas penegakan hukum itu sendiri. Kalau ternyata ruang vakum itu begitu banyak, dan otoritas penegakan hukum ternyata katakanlah tertati-tati untuk menyumbat atau menambal semua itu, maka saya khawatir tindakan vigilantisme dalam situasi apapun akan terus berkepanjangan dan berulang lagi. Oke, Pak Reza, jalan menagih hutang dengan cara kekerasan seakan-akan sudah menjadi tradisi di Indonesia. Bagaimana merubah hal itu? Saya harus katakan bahwa di balik pertanyaan yang Mbak Petris ajukan tadi ada persoalan lain. Persoalan yang lebih mendasar adalah kenapa kemudian ada orang yang melalaikan kewajibannya untuk membayar hutang. Nah, jadi kalau kita berangkat dari titik hulu semacam itu, maka saya bayangkan memang ada orang-orang yang pada dasarnya tidak ingin menampilkan perilaku atau etikat baiknya, pada dasarnya memang gegabah dalam memposisikan diri sebagai warga negara yang bertanggung jawab, pada dasarnya tidak menaruh penghormatan terhadap orang lain, pada dasarnya juga mengesampingkan adanya tanggung jawab secara hukum. Nah, jadi ada sekian banyak persoalan yang kemudian berlanjut dengan persoalan susulan, yaitu terkait dengan perilaku atau tindak tanduk dari oknum debt collector itu sendiri. Dengan demikian, Mbak Petris, kembali ke pertanyaan, kalau memang kita ingin mengubah mindset, mengubah tindak tanduk teman-teman debt collector agar mereka tidak lagi mengandalkan cara-cara yang bernuansa kekerasan pada saat menjalankan pekerjaan mereka, maka ke titik hulu adalah bagaimana mengubah mindset masyarakat agar para peminjam uang bisa kemudian berperilaku juga secara lebih bertanggung jawab. Selama titik hulu itu tidak teratasi, selama masyarakat masih cenderung lepas tangan dari kewajiban mereka untuk melunasi utang misalnya, maka saya khawatir
bentuk pembangkangan semacam itu kemudian akan ditimpali dengan aksi-aksi kekerasan juga. Jadi semacam orang psikologi forensik menyebutnya sebagai efek brutalisasi. Bahwa kekerasan di satu sisi akan ditimpali kekerasan di sisi lain, disambut dengan kekerasan lebih berat lagi, dibalas lagi dengan kekerasan lebih besar lagi, dan seterusnya, sehingga kekerasan itu semakin lama semakin menggupal. Ada di dua sisi pertanggungjawabannya. Sisi hilir, yaitu debt kolektornya, dan sisi hulu, yaitu peminjam uangnya. Iya, ini menarik sekali ya Pak Reza. Artinya ini balik lagi ke tindak tanduk dari debt kolektornya itu sendiri. Walaupun mungkin sudah ada aturannya, tapi memang pada dasarnya tidak ingin ada itikat baik seperti itu, sehingga ujung-ujungnya melakukan aksi dengan cara kekerasan. Kita akan bahas lebih lanjut Pak Suwandi dan juga Pak Reza di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Livestock akan segera kembali usai jeda.